Perkenalkan, nama saya Ilham Rumohorwo dari kelas 10 IIS 3. Ingin membacakan beberapa penjelasan dan beberapa artikel mengenai bulu tangkis, baik itu asal usulnya, baik itu teknik-teknik cara memegang, dan baik itu salah satu profil pemain bulu tangkis di Indonesia. Lanjut yang pertama, sejarah bulu tangkis dunia dan organisasinya. Pertama kali, bulu tangkis ini diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Saat mereka menembakkan jaring dan memainkannya, ini melekuskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation atau disingkat BWF adalah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Olahraga ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional dengan 9 anggota pertama meliputi Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kini anggotanya bertambah hingga 165 asosiasi bulu tangkis negara dari berbagai belahan dunia. Pertemuan umum luar biasa digelar di Madrid pada 24 September 2006, menetapkan nama baru yang digunakan hingga sekarang, yaitu Badminton World Federation atau yang disingkat BWF. Lanjut yang kedua, yaitu sejarah bulu tangkis di Indonesia dan organisasinya. Sejarah bulu tangkis di Indonesia sendiri mulai pada tahun 1930-an. Di masa itu, cabang olahraga bulu tangkis ini ada di bawah perkumpulan yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau disingkat ISI. Namun bulu tangkis dilupakan karena Indonesia menghadapi masa perang. Tetapi ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali berkembang di tahun 1947. Perkembangan bulu tangkis sangat terlihat di tahun 1948 karena adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kala itu kampanyenya National Building, yakni gerakan dalam membangun bangsa benar-benar digalakkan. Nama organisasi bulu tangkis Indonesia sendiri yaitu PBSI. PBSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI ini berdiri pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya adalah Rochdi Patatmadja. Lanjut yang ketiga, yaitu jenis-jenis pegangan raket pada bulu tangkis. Ada 2 jenis pegangan raket pada bulu tangkis. Yang pertama yaitu pegangan forehand, yaitu memegang raket dengan seluruh telapak tangan. Yang kedua, pegangan backhand, yaitu pegangan yang biasanya digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi punggung tubuh. Lanjut yang keempat, yaitu jenis-jenis pukulan bulu tangkis. Ada 6 jenis pukulan bulu tangkis antara lain. Yang pertama, pukulan servis, yaitu pukulan yang bertujuan untuk memasukkan shuttle ke arah lawan secara diagonal dan digunakan saat memulai permainan. Yang kedua, pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan yang melambung yang menerbangkan shuttle setinggi mungkin mengarah ke belakang lapangan. Yang ketiga, pukulan drive. Pukulan drive merupakan pukulan shuttle mendarat dan cepat yang dikembalikan oleh lawan. 4. Pukulan drop shot, yakni pukulan untuk menempatkan shuttle secepat dan sedekat mungkin dengan net di area lapangan lawan yang termasuk dalam cara bermain bulu tangkis untuk pemula. Yang kelima, smash. Smash adalah pukulan cepat dan keras serta menuju ke arah lawan. Yang keenam, pukulan netting atau yang biasa disebut netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat. Tujuan netting ini adalah supaya shuttle yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat net. Lanjut yang keenam, yaitu pemain bulu tangkis Indonesia yang masih muda.
yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Anthony Ginting. Anthony Ginting adalah pebulu tangkis Indonesia yang berasal dari klub SSG PLN Bandung. Ia sudah memulai karir pemain bulu tangkis sejak duduk di bangku SD. Anthony Ginting ini lahir di Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 20 Oktober 1996 dan usianya sekarang yaitu berumur 24 tahun. Anthony Ginting memiliki tinggi badan 1,7 meter dan memiliki saudara kandung yaitu Anastasia Niken, Erwin Setiadi, Laurentius Satya Ananta, dan beberapa lagi. Dan orang tua dari Anthony Ginting ini yaitu Lucia Striati sebagai ibu dan ayahnya Edison Ginting. Anthony Ginting sudah pernah memenangkan Korea Open 2017, Indonesia Master 2018, China Open 2018, dan Indonesia Master 2020. Anthony juga pernah meraih medali perak nomor beregu dan medali perunggu nomor perorangan pada SEA Games beregu dan pada SEA Games 2015 dan 2019. Posisi rank dunia Anthony Ginting saat ini adalah posisi 17. Dia turun dari posisi ke-16 menjadi 17. Kemelorotan ini membuat Anthony Ginting makin jauh dari syarat lolos kualifikasi World Tour Finals atau WIF 2020. Dalam klasifikasi WTF, hanya pemain dengan ranking 8 besar dan satu negara maksimal hanya mengirimkan 2 perwakilan masing-masing kategori. Dalam regulasi terbaru BWF, untuk bisa masuk kualifikasi WIF 2020, pemain bisa mengikuti Open dan Asia Open 2020. Dengan begitu, kesempatan memperbaiki peringkat hanya bisa dilakukan saat Asia Open. Dan kejuaraan itu sendiri akan digelar pada 12 sampai 17 Januari dan 19 sampai 24 Januari 2021 di Bangkok, Thailand. Ya, di sini saya sudah memberikan satu foto dari Anthony Ginting yang terlihat sedang memegang medali dan memegang kejuaraan yang dia miliki. Dan itulah beberapa penjelasan saya mengenai sejarah bulu tangkis dunia, sejarah bulu tangkis di Indonesia, dan organisasi-organisasi dunia dan organisasi bulu tangkis di Indonesia, dan beberapa jenis pegangan bulu tangkis, beberapa jenis pukulan bulu tangkis, dan salah satu profil pemain bulu tangkis di Indonesia yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Anthony Ginting. Semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.